Bab 3785. Melihat penampilanmu. Aku juga tidak jelas, sampai sekarang kami pun tidak tahu, Master Obatkin ingin membawa kita melakukan apa. Revian juga menggelengkan kepalanya. Erik telah mengatakan sebelumnya bahwa mungkin bisa mendapatkan energi bintang puluhan kali lipat dari roh binatang 5 pola, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Berhenti. Keduanya sedang berbicara ketika Erik tiba-tiba berhenti di depan. Mereka berempat berhenti dengan cepat dan mendarat di pohon. Di depan, ada klan iblis. Melirik ke depan dengan bingung, ketika merasakan sesuatu, ekspresi Revian tiba-tiba berubah. Lebih dari satu, aku merasakan 3, dan mereka tampaknya sedang waspada terhadap sesuatu. Tony juga mengerutkan kening. Tempat klan iblis berada sangat tersembunyi. Jika Erik tidak berhenti dan memperingatkan mereka, itu tidak akan mudah untuk dilihat. Master Obatkin, kenapa begitu banyak kultivator klan iblis tersembunyi di depan? Kamu bukan ingin membawa kami membunuh jenius klan iblis kan? Setelah itu, Tony menatap Erik dengan sedikit menggoda. Meskipun di hutan pagi kabut mengandalkan membunuh atau menjarah kultivator lain bisa mendapatkan energi bintang fajar, tetapi efeknya tidak baik. Apalagi ada begitu banyak orang yang diperingatkan oleh pihak lain ke arah ini saja, jadi bisa dibayangkan berapa banyak pertapa siluman yang ada. Hanya 5 dari mereka, takutnya mereka akan sulit untuk bisa menyingkir. Erik juga harusnya tahu akan ini, jadi Tony hanya bercanda. Lebih kurang, tetapi di depan bukan hanya ada 3 klan iblis, ada juga metode larangan yang tersembunyi, kalian harus berhati-hati. Erik mengangguk. Apanya yang disebut lebih kurang? Tony sedikit bingung. Revian dan Deviena juga sedikit tercengang. Dirinya hanya bercanda, Erik tidak akan benar-benar membunuh Master Klan Iblis kan? Begini saja, kalian masuk dulu ke dalam permataku, aku akan masuk sendirian, jadi sasaran akan menjadi sangat minim. Erik tidak menjelaskan, menggelengkan kepala dan berkata, bahaya seharusnya tidak besar. Tentu saja, jika kalian takut atau tidak yakin, juga boleh mundur. Asalkan jangan menghalangiku. Takut. Jika teman seiman tidak peduli, kami juga tentunya tidak takut. Tetapi jika khawatir kami akan menyulitkanmu, kalau begitu melihat penampilanmu seorang diri saja. Tony mendengus pelan. Awalnya kaget, tapi setelah dipikirkan kembali, Erik pasti bercanda. Mungkin di dalam ada suatu tempat di mana energi bintang fajar mengembun. Karena Erik berani menerobos, mengapa dia tidak berani? Meraih permata di satu tangan, Tony langsung masuk ke dalamnya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Erik. Tentu saja beberapa orang lainnya juga tidak akan pergi, mereka semua masuk ke dalam permata. Hanya Erik yang tahu tentang tempat tujuan ini. Mereka membiarkan Erik memimpin jalan, itu masuk akal. Apalagi di ruang ini kerohanian 4 orang bisa bebas keluar, sehingga tidak mempengaruhi pengamatan. Selanjutnya, sosok Erik seperti hantu, teknik rahasia kamuflase Reiki dikombinasikan dengan teknik menyelinap, menekan napas ke tingkat terendah, dan diam-diam melewati 3 tanda peringatan iblis, terus melaju ke depan. Teknik menyelinap Master Obatkin sangat kuat. Di ruang permata, menyaksikan tindakan Erik, Deviena tidak bisa tidak mengagumi. Bagus, tapi tidak terlalu hebat juga. Tony mendengus pelan dan berkata dengan tidak senang. Dia memikirkan bahwa jika dia menggunakan teknik untuk bergerak maju, dia seharusnya bisa melewatinya dengan tenang juga. Revian tersenyum sedikit dan tidak berbicara. Setelah berjalan jauh, Erik tiba-tiba jatuh.
Apa yang terjadi kali ini? Melihat kondisi ini, Tony mengerutkan kening. Dalam persepsinya, dia tidak menemukan pertapa siluman yang menempati di hadapannya. Setelah Erik jatuh, dia tidak menggunakan metode penyembunyian apapun, tetapi membentuk pena dengan dua jarinya dan mulai menggambar perlahan di tanah. Master Obatkin mengetahui cara pembentukan formasi. Apakah ini menggambarkan pembentukan formasi? Mengapa tidak terlihat? Harry menatapnya sebentar, melihat bahwa tidak ada cahaya yang muncul pada tanah. Dia bingung dan bertanya-tanya. Teman seiman Qin bukan menggambarkan pola formasi, tapi memecah formasi, kata Revian dengan suara rendah. Memecah formasi, ada formasi di tanah. Seharusnya seperti itu. Kalian lihat, setiap Master Obatkin menggambar, tanah akan mengeluarkan reiki tanpa suara. Ini bukan yang dia pancarkan, tetapi formasi sedang diubah dengan konsekuensi yang tak terhindarkan. Tidak benar. Langkah pertama dalam memecahkan formasi adalah mengungkapkan pola formasinya terlebih dahulu kan? Tony bingung lalu berhenti sejenak. Kemudian berkata lagi, bahkan jika ada orang yang menjaga di sekitar dan tidak dapat membuat gerakan apapun, harusnya terlebih dahulu diam-diam membuat formasi tersembunyi, baru mulai memecahkan. Master Obatkin memecah tanpa petunjuk. Revian jelas tidak dangkal dalam formasi, dia langsung berkata, memecah tanpa petunjuk. Hanya dengan perasaan. Dapatkah memastikan kedalaman dan posisi pola formasi di bawah ini, menemukan metode pemecah yang sesuai, dan juga mengubah pola formasi dengan napas samar? Cara ini umumnya digunakan untuk mengubah formasi secara diam-diam tanpa sepengetahuan lawan, dan terburu-buru menghancurkan formasi. Kak Zhang, jangan bercanda, bukankah ini kemampuan master formasi tingkat atas? Tony tercengang ketika mendengarnya. Bahkan Deviena dan Harry sedikit terkejut. Meskipun mereka tidak mengerti formasi, mereka masih tahu tentang memecah tanpa petunjuk. Aku tidak bercanda denganmu, aku tidak tahu tingkat formasi Master Obatkin, tetapi sekarang dia menggunakan metode yang kamu katakan, dan dia terburu-buru. Revian tersenyum pahit. Tony tidak berbicara lagi, dan mulai menatap metode Erik dengan cermat. 1, 2, 3. Tony dan Revian merekam setiap kali Erik menekan satu tempat dan reiki memenuhi udara. Itu hanya jarak yang sederhana. Master Obatkin mengubah total 12 titik sambungan dari pola formasi. Ini adalah formasi besar yang tidak lebih rendah dari peringkat ke-7. Hal ini sebaiknya berhasil. Jika gagal, itu akan menjadi banyak masalah. Keduanya kemudian saling memandang, dan keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Erik mampu menguraikan formasi peringkat ke-7, tetapi dia tidak mengejutkan sekitar, dan hanya menggunakan pengalaman dan pemahaman untuk memahaminya tanpa petunjuk. Apalagi hutan pagi kabut hanya daerah latihan, siapa yang akan menghabiskan tenaga untuk mendirikan formasi semacam ini di perbukitan liar Gunung Tandus? Mendirikan formasi ini untuk menghadapi siapa? Masalah ini, takutnya benar-benar seperti yang dikatakan Erik, itu jelas tidak sederhana. Di sisi lain, ekspresi Harry sedikit berat. Daerah ini dekat dengan Liga Bantuan, itu membuatnya sedikit khawatir. Tepat ketika pikiran semua orang berubah, Erik menghentikan apa yang dia lakukan dan mulai berjalan ke depan. Apakah itu berhasil? Perlahan-lahan saja. Tony melihat sekeliling dengan gugup. Memecah formasi tanpa petunjuk sama dengan keras kepala terhadap hal yang tidak diketahui dengan jelas. Bahkan orang yang memecahkan formasi tidak dapat menentukan apakah formasi itu sendiri telah hancur sempurna melalui peredaran reiki.
Artinya, Erik mungkin dapat mengambil langkah yang akan menyebabkan serangan balik yang kuat dari formasi. Oleh karena itu, saat ini harus berusaha memperlambat kecepatan untuk mengurangi kemungkinan formasi menyentuh pertarungan. Akhirnya, setelah melihat Erik pergi, dia benar-benar melangkah maju, sosoknya seperti angin. Tony hampir pingsan. Bersambung.